أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatul ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah.
Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur mari kita hanya panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala macam rahmat, hidayah dan nikmat pada kita semuanya. Wabil khusus nikmat-nikmat yang kita rasakan langsung yaitu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat yang alhamdulillah dengan perpaduan ketiga nikmat yang utama tersebut pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini dan bersama dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan kewajiban kita yaitu sholat Jumat berjamaah di Masjid Asy-Syuhada. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kita semua pengikutnya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk selalu menjalankan, menegakkan dan mendakwahkan ajaran-ajaran beliau. Dan semoga kita termasuk golongan yang tidak hanya mengakui tetapi memantaskan diri untuk diakui sebagai umatnya Rasulullah, dan semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelumnya khotib berwasiat pada para jamaah dan diri khotib sendiri, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan cara menjalankan semua yang Allah perintahkan pada kita, semampu yang kita laksanakan yang Allah perintahkan pada kita, dan menjauhi atau tidak melakukan apapun yang Allah larang pada kita. Semoga dengan bekal takwa, bekal iman dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita semua nanti jamaah Masjid Asy-Syuhada bisa berkumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, khotib ingin memberikan tema menjauhi sifat kikir. Jamaah rahimakumullah, sifat kikir atau bakhil atau pelit sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, "Wala taj'ami'u suha wal imana fi qalbi abdin abada." Kata Rasulullah, tidak akan mungkin bersatu sifat kikir dan keimanan dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Jamaah rahimakumullah, jadi kalau dalam diri kita itu masih ada sifat kikir, maka imannya pasti perlu diperbaiki. Karena pesan Rasulullah tidak akan mungkin orang kikir dan keimanan itu bersatu. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-180, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yatami'u alladzi nayabkhulu bima atahum min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum saytawaquna ma bihi hala qiyamah walillahi miratus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 180, janganlah sekali-sekali orang yang kikir terhadap karunia yang Allah berikan kepadanya, kekayaan, kenikmatan, jabatan, bisnis, itu merasa bahwa kikir itu baik baginya. Padahal kikir itu buruk baginya. Allah lanjutkan, harta apa saja yang mereka kikirkan akan dikalungkan nanti di hari kiamat. Milik Allah lah semua apapun yang ada di langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah rahimakumullah, ayat ini menjelaskan pada kita semuanya bahwa mungkin kita ini merasa kalau mempunyai rumah mewah, mobil mewah, jabatan, bisnis, tanpa kita mengeluarkan infak, sedekah, zakat, atau apapun, merasa bahwa itu merasa kita mulia, merasa bahwa kita lebih baik.
merasa kita lebih bagus, padahal Allah jelaskan itu sangat buruk. Harta itu nanti semuanya di akhirat akan dikalungkan di lehernya. Artinya apa? Semakin kita pelit, semakin kita kekir, maka itu menjadi azab buat kita semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka itulah tidak akan mungkin kikir dan keimanan menjadi satu. Padahal jelas rukun Islam, salah satunya yang ketiga adalah menunaikan zakat bagi yang mampu. Islam itu sangat mudah dan enak dan nyaman dan sempurna. Syahadat semua orang pasti bisa. Sholat insya Allah apapun bisa, karena kondisi apapun kita bisa. Nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk ya berbaring, nggak bisa berbaring dengan kedipan apapun bisa. Zakat bagi yang mampu. Puasa, insya Allah bentar lagi, mungkin 6 hari lagi kita akan melaksanakan puasa. Semoga Allah memberikan umur pada kita semuanya. Insya Allah kita bisa. Kalaupun nggak bisa, bayar fidyah. Haji bagi yang mampu juga. Artinya, kalau sampai orang nggak bisa, maka nggak mungkin. Padahal kita tahu di Indonesia ini banyak sekali orang kaya. Seandainya mereka semua mengeluarkan zakat, dan zakat menjadi rukun Islam, maka insya Allah semuanya akan bisa makmur. Orang miskin bisa disantunin, fakir miskin bisa diberikan pekerjaan dan sebagainya. Padahal zakat itu wajib bagi yang mampu. Dan paling gampang menentukannya ya Ramadan gini. Setiap bulan Ramadan kita hitung. Ada 2 syaratnya. Apa syaratnya? Sudah nisab, yaitu mencapai 85 gram emas. Kalau dikonversikan dengan rupiah, katakanlah kalau sekarang misalnya 1 juta beli 85 gram kali 1 juta. Kalau 3 juta kalikan. Dan sudah haul 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Ingat itu. Kita mempunyai tabungan, mempunyai deposito, mempunyai emas. Kalau kita simpan semuanya, ingat, itu akan menjadi pemberat di leher kita, menjadi azab. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 34 yang ujung ayatnya Allah katakan, kabarkanlah pada mereka yang menyimpan emas dan perak dan tidak melakukan infaknya tentang azab yang pedih. Apa itu azabnya? Ayat 35 Allah jelaskan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhukum ma taknizun. Ingatlah pada hari di mana emas dan perak adalah simbol kekayaan bagi seorang manusia, dipanaskan di dalam neraka jahanam. Kemudian emas dan peraknya sudah dipanaskan tadi, disetrikakan pada dahi, lambung, dan punggung mereka. Seraya Allah katakan, inilah harta benda yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Harta benda yang kamu timbun, maka rasakan akibat dari apa yang kamu simpan dan kamu timbun. Na'udzubillah min dzalik. Di dunia merasa hebat, merasa mulia, merasa punya, tapi zakat tidak keluarkan, maka itu menjadi bahan bakar untuk menyakiti diri sendiri. Jamaah rahimakumullah, maka mari kita mengingatkan, mumpung ini bulan Ramadan, tadi disebutkan oleh Bapak Junaidi, Ketua Sekretaris Rumah Tangga Masjid, bahwa Aswada insya Allah selama bulan Ramadan akan menyediakan takjil untuk para musafir, untuk pengendara ojol, untuk para jamaah setiap hari, setiap maghrib, dan juga menyediakan makan sahur dan buka untuk karyawan masjid, satpamnya, marbotnya, dan yang lainnya, serta untuk bakso dan iktikaf. Alhamdulillah sudah tercapai 50% dari 100 juta, maka ini kesempatan yang baik buat para jamaah semuanya. Jangan sampai kita tidak terlibat dalam galang dana infak Ramadan. Karena Rasulullah berpesan, afdalu sodaqah sodaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah di bulan suci Ramadan. Maka silakan hubungi pengurus, baik transfer maupun dengan cash. Insya Allah manfaatnya buat sesama, menghindari sifat pelit, dan juga Allah janjikan pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 9 di ujung ayatnya, dan juga ditegaskan di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16, Allah berfirman, waman suha nafsi waman yukosuha
nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijauhkan dari sifat kikir, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita di dalam hati kita ini merasa bahwa kita itu masih punya sifat kikir, maka kikis secepatnya. Bulan Ramadan saatnya kita untuk latihan. Biasakan untuk berbagi dengan sesama. Biasakan untuk senantiasa infak setiap hari. Karena Allah melipat gandakan semua pahalanya di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, beda dengan orang yang mungkin saat ini kita lihat korupsi dan sebagainya. Mereka rata-rata orang yang justru sudah mapan, sudah mampu, sudah mempunyai. Bukan orang yang kekurangan. Karena tidak mungkin seorang tukang becak, seorang pemulung korupsi. Dari mana? Yang korupsi rata-rata pejabat. Dan mereka mengumpulkan hartanya dan disimpan dan tidak dipakai nanti turun waris untuk anaknya. Itulah sebodoh-bodohnya orang. Di dunia dia tidak menikmatin, diburu oleh KPK, di akhirat hisabnya panjang. Dan jelas, neraka jahanam tempatnya kalau dia tidak bertobat. Karena Rasulullah berpesan dalam hadisnya, hadayal umali hulul. Hadiah untuk seorang pejabat itu hulul, khianat. Hadis lewat Imam Bukhari. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mencela ada seorang sahabat yang namanya Ibnu Lutbiyah yang diceritakan oleh Rasulullah bahwa beliau itu ditugaskan untuk menarik zakat. Tetapi ternyata dia mendapatkan hadiah. Dia tidak minta mendapatkan hadiah. Maka ketika dia melapor kepada Rasulullah, Rasulullah marah dan mencela. Kenapa? Karena itu hulul khianat. Jadi sementara saat ini justru orang berlomba-lomba memberi hadiah kepada para pejabat. Salah 100%. Dan itu hulul khianat. Sangat dicela oleh Rasulullah dalam hadisnya hadajal umali hulul. Hadis lewat Imam Bukhari. Maka mari kita kalau berbagi ke orang yang tepat, ke tempat yang tepat. Zakat itu sudah ditentukan oleh Allah. Di dalam surat At-Taubah ayat 60. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amlina 'alaiha wal mu'alfati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa bisabili wa bin sabil. 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang dilunakkan hatinya, kemudian untuk membebaskan budak, untuk orang yang berhutang, fisabilillah untuk jalan Allah, dan untuk musafir. Fisabilillah diantara untuk berjuang, untuk bangun masjid, bangun rumah sakit, termasuk asyhada ini. Maka mari kita jangan pernah menunda untuk membayar zakat, karena itu menjadi kewajiban kita sebagai orang muslim. Jamaah rahimakumullah, manfaat kalau kita menjauhi sifat kikir, maka hidup kita jadi tenang, tentram, karena tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Dan kedua, kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, bersifat qanaah, menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, bersyukur. Karena setiap orang tidak sama. Yang bikin hati nyaman, tidur enak, makan enak itu kalau apa? Bersyukur, qanaah tadi. Karena Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat yang 48, wa annahu wa aghna wa aqna. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Kaya tapi kalau tidak cukup, yaitu tadi korupsi. Tapi kaya dan cukup yang menentukan kita menjadi hidup bahagia dengan qanaah. Kemudian hikmah yang lain, kalau kita terhindar dari sifat kikir, maka kita akan punya kepekaan terhadap sesama, terhadap orang-orang yang mungkin miskin. Dan yang paling penting, dengan mengetahui bahwa bahaya kikir itu sangat bahaya sekali, maka insya Allah kita semua menjadi hamba yang menjauhi sifat kikir, karena sifat yang sangat dicela oleh Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan Ramadan ini melatih kita semuanya untuk mudah berbagi pada sesama, mempunyai kepekaan kepada sesama, dan senantiasa ingat bahwa dalam rezeki yang kita punya ini ada bagian orang lain, yaitu infak dan sedekah yang harus kita tunaikan. Aku lu qouli hadza faghfirul ladzim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah ala channel selalu bil huda wa dinil haq. Yudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sholaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawin alaina fi sakaratul maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.